Sederet anggota Kongres Amerika Serikat meraup keuntungan pribadi dari perang Rusia di Ukraina. Setidaknya 18 anggota parlemen federal dan senator atau pasangan mereka memegang saham di perusahaan senjata Raytheon Technologies dan Lockheed Martin yang produknya dikirim Sekutu Barat ke Kiev. Mengutip dari Insider pada hari Sabtu 19 Maret 2022, data belasan politisi itu bersumber dari catatan keuangan federal Amerika. Beberapa hari yang lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bantuan senjata dari Barat tidak gratis dan Kiev akan membayarnya. Kepemilikan saham oleh anggota Kongres datang ketika AS bersiap untuk mengirim miliaran dolar bantuan pertahanan ke Ukraina. Saham kedua perusahaan, terutama Lockheed Martin, telah meningkat sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari lalu. Di antara senjata yang dikirim AS dan anggota NATO ke Ukraina adalah apa yang disebut Rudal Fire and Forget, Javelin, dan Stinger yang dibawa tentara di pundak mereka selama pertempuran. Rudal Javelin buatan Raytheon dan Lockheed Martin disebut-sebut sebagai sistem pelindung bahu utama di dunia yang mampu menghancurkan tank tempur. Sedangkan rudal Stinger Raytheon dirancang untuk menembak jatuh helikopter dan pesawat terbang mudah lainnya. Raytheon mengiklankan Stinger dengan kalimat dikerahkan dengan cepat oleh pasukan darat dan dikreditkan dengan lebih dari 270 pesawat musuh sayap tetap dan sayap putar. Di antara mereka yang berinvestasi dalam kontraktor pertahanan adalah anggota parlemen dari Partai Republik, Marjorie Taylor Greene asal Georgia, yang membeli 1.001 hingga 15.000 US dollar saham Lockheed Martin pada tanggal 22 Februari. Seminggu setelah Rusia menginvasi Ukraina, harga saham pembuat alat perang naik signifikan. Di antara banyak dampak invasi Rusia ke Ukraina adalah proliferasi pemerintah menghabiskan uang untuk senjata. Konflik Rusia-Ukraina adalah keuntungan bagi kontraktor pertahanan Amerika yang sejalan dengan keuntungan dari peningkatan pengeluaran militer Barat untuk meningkatkan pasukan Kiev dan beradaptasi dengan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Dalam minggu-minggu setelah invasi Rusia, Kongres menyetujui tagihan pengeluaran pertahanan terbesarnya, sementara sekutu AS di Eropa berjanji untuk secara dramatis meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka melawan ancaman Rusia. Langkah-langkah yang akan membawa kontrak baru yang menguntungkan bagi industri senjata. Presiden Biden pada hari Selasa menandatangani RUU pendanaan pemerintah 1,5 triliun US dollar yang mengalokasikan 785 miliar US dollar untuk pertahanan, kira-kira 30 miliar dolar di atas permintaan awalnya dan hampir 6% lebih besar dari paket tahun lalu. RUU itu juga menyediakan 6,5 miliar US dollar dukungan militer untuk negara-negara Eropa Timur, termasuk 3,5 miliar US dollar senjata tambahan untuk Ukraina. Ada banyak kemungkinan cara yang akan diuntungkan oleh kontraktor. Dalam jangka pendek kita bisa berbicara tentang puluhan miliar dolar dan bukan hal kecil, bahkan untuk perusahaan besar ini, kata William Hartung, rekan peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft. Seorang pelobi pertahanan mengatakan kepada The Hill bahwa implikasi jangka pendek dari pengiriman lebih banyak peralatan dan sistem pertahanan dengan cepat ke Ukraina berarti kita harus mengisi kembali sebagian dari itu sendiri, sehingga akan memaksa Pentagon untuk membeli lebih banyak dari beberapa dari mereka perusahaan pertahanan. Dan dalam jangka panjang, pelobi mengatakan Demokrat dan Republik mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan tahun depan. Jadi itu akan memompa lebih banyak uang ke dalam pengadaan dan kepenelitian serta pengembangan pertahanan. Kontraktor juga mengincar penjualan tambahan di Eropa, di mana beberapa negara Eropa termasuk Jerman, Polandia, Swedia, dan Italia telah mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Mengutip agresi Rusia, Jerman mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan membeli hingga 35 jet tempur Lockheed Martin F-35 dari Amerika, sebuah pembalikan besar dari rencana sebelumnya untuk mengubah armadanya yang menua dengan kombinasi jet tempur Amerika dan Eropa yang lebih tua dan lebih murah. Itu terjadi setelah Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan akhir bulan lalu bahwa negara itu akan menginvestasikan 111 miliar US dollar dalam dana investasi militer baru dan meningkatkan pengeluaran pertahanan di atas 2% dari produk domestik brutonya. Kami bangga dengan kepercayaan yang ditunjukkan oleh Kementerian Pertahanan Jerman. Sejak awal tahun lalu, saham Lockheed Martin telah melonjak hampir 25%, sementara Raytheon, General Dynamics, dan Northrop Grumman masing-masing harga saham mereka naik sekitar 12%. Dalam panggilan pendapatan bulan Januari, CEO Lockheed Martin James Taiclet mengatakan bahwa persaingan kekuatan besar yang diperbaharui akan mengarah pada anggaran pertahanan yang meningkat dan penjualan tambahan.
Pada hari yang sama, CEO Raytheon Technologies, Greg Hayes mengatakan kepada investor bahwa perusahaan mengharapkan untuk melihat peluang untuk penjualan internasional di tengah ancaman Rusia. Pelobi pertahanan juga memperkirakan keuntungan besar bagi perusahaan pertahanan AS berkat peningkatan pengeluaran pertahanan Eropa. Seperti halnya banyak negara yang memiliki basis industri pertahanan mereka sendiri, mereka tidak membuat semua yang mereka butuhkan sendiri. Jadi mereka akan mengandalkan kami dalam banyak kasus untuk rudal, pesawat terbang, dan kendaraan darat. Para pembuat undang-undang yang mewakili distrik-distrik dengan pekerjaan industri pertahanan yang substansial seringkali merupakan penerima utama sumbangan politik dari kontraktor, biasanya mendorong pembelian ini. Ini benar-benar tentang ekonomi dan politik dalam negeri, kata Hartung. Kelompok-kelompok industri pertahanan juga mengutip ketegangan yang meningkat ketika mereka mendorong anggota parlemen AS untuk meloloskan RUU pengeluaran daripada menyelesaikan resolusi berkelanjutan lainnya yang akan memberikan pendanaan pertahanan yang jauh lebih sedikit. Asosiasi Industri Pertahanan Nasional memperingatkan anggota parlemen pada Januari bahwa gagal meloloskan RUU pengeluaran beresiko menandakan kurangnya keseriusan dan kompetensi untuk melawan agresi Rusia di Ukraina dan tindakan China di Asia Timur dan Laut Cina Selatan. Terlepas dari anggota individunya, Uni Eropa yang telah lama menyuarakan kekuatan lunaknya juga menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli senjata bagi pasukan Ukraina. Dan pemerintahan Biden telah menuntut agar Kongres mendanai 6,4 miliar US dollar sebagai bagian dari paket bantuan ke Ukraina yang mencakup bantuan keamanan. Sebuah buku yang berjudul The Say the Word, Inside the Global Arms Trade menyelidiki industri senjata global yang diperkirakan mencapai lebih dari 2 triliun US dollar per tahun. Penulisnya, Andrew Feinstein, mantan anggota Parlemen Afrika Selatan, menjelaskan bagaimana dunia melewati ayunan pendulum dalam pembuatan senjata. Operasi militer Rusia ke Ukraina secara kebetulan telah memberikan banyak peluang bisnis yang menggembirakan bagi para pembuat senjata terkemuka. Laporan berita dari AS mengungkapkan bahwa Raytheon dan Lockheed Martin secara global di antara pembuat persenjataan paling canggih misalnya, secara terbuka memberitahu investor bahwa konflik Ukraina baik untuk bisnis. Majalah Indistan mengatakan bahwa kemahakuasaan kompleks industri militer AS telah mempekerjakan sekitar 700 pelobi per tahun sejak tahun 2017 atau lebih dari 1 pelobi per anggota Kongres untuk mendorong barang-barang militer mereka. Selain itu, Raytheon, Lockheed Martin, dan General Dynamics juga merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Strategis dan Internasional AS di Washington yang dengan gigih telah mendorong pemerintahan Joe Biden untuk mengambil tindakan segera jika terjadi invasi Rusia ke Ukraina, seperti dilaporkan Times. Semua orang di Washington DC tahu bahwa produsen senjata membantu membelokkan kebijakan AS ke arah militerisme, tapi mereka biasanya mencoba untuk tidak terlalu mencolok, kata Eric Sperling, kepala Jas Polisi, sebuah organisasi anti perang, mengatakan kepada majalah itu. Mereka menguangkan ketegangan atas Ukraina ketika AS menuangkan senjata ke wilayah tersebut.